Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mariatul Kiftiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Tidar Magelang dengan NIM 2503070312 yang saat ini sedang mengajar di SMP Al-Bukhari. Pada hari ini, Selasa 9 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 7 dengan materi perubahan fisika dan kimia dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita mulai, Bu Guru absen terlebih dahulu. Abdul Hamid Rosidin, Ahmad Rino Wijaya, Dianatul Faiza, Iva Triana, Luciana Dwi Civara, Muhammad Lutfi Hidayat, Muhammad Fakim Rahmatullah, Muhammad Dimas Saputra, Naisila, Riko Bagus, Roma Maulana Arif Prasetyo, Siti Kailatul, Ulan Aprilia, Prania Vanessa. Oke, hadir semua ya. Oke, biar tambah semangat, mumpung masih pagi, kita senam dulu ya. Mau es breaking nggak? Mau ya, es breaking dulu. Oke, sebelum mulai kita simulasi dulu. Jadi nanti gerakannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus gini, mari setelah gini lanjut terus 1, 2, 3, 4. Habis itu gini 1, 2, 3, 4. Terus gini lagi, set, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali. Terus habis itu gini. Udah gitu. Bisa kita coba ya.
Oke, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bisa. Kita ulangi lagi. Nanti kalau sudah hafal semua, kita berdiri semua ya. Diulangi lagi. 1, 2, 3. Habis itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh ya, gini. 4 kali. Habis itu gini. Terus gini, set. 1 kali, 2 kali, terus gini, terus baru gini. Gininya 2 kali, habis itu gini, dan udah selesai. Kita coba ya. 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sudah. Oh iya, sudah bisa berdiri semua. Oke, sudah berdiri. Tegak semua, tegap. Bu Guru hitung, mulai hitungan ketiga kita mulai ya. Lupa Rek. Coba lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Habis itu gini. Habis gini. Nanti 1 kali, 2 kali. Gini, terus gini. Kan gini, 1, terus 2 kali, baru gini. Coba ya. Yang semangat, Re, semangat. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, sudah tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjut ke materi. Sebentar anak-anak. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Bisa dibuka LKS-nya.
Disiapkan buku, LKS, dan alat pensil ya. Dibuka halaman 42 dan 43. Disiapkan alat tulisnya. Oke, sudah dibuka semuanya. Sudah anak-anak? Sudah? Oke, sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru menjelaskan, Bu Guru ingin menanyakan ke kalian. Kira-kira di rumah kalian itu pernah ada nasi yang basi apa tidak? Pernah. Kenapa nasi bisa basi? Ada yang tahu? Oke, tidak dimakan. Iya, kalau sudah basi tidak mungkin dimakan. Kemudian ada fenomena juga daun kalau masih di pohon warnanya hijau. Kalau sudah jatuh ke tanah berhari-hari kemudian berubah warna menjadi coklat. Kemudian kalau kalian pernah melihat fotosintesis, dulu waktu SD pernah mendengar istilah fotosintesis ya? Itu kenapa Bu? Terjadi perubahan apa Bu? Ini masuk materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, sebelum kita lanjutkan lebih detail, kita lihat video berikut ini. Sebentar. Halo semuanya, dengan Cikgu Sarah di sini. Sebentar ya. Kali ini kita akan belajar Enggak masuk. Masuk ya.
Sebentar ya, Ra. Trouble. Ke Halo semuanya, dengan Cikgu Sarah di sini. Oke. Halo semuanya, dengan Cikgu Sarah di sini. Kali ini kita akan belajar perubahan fisika dan perubahan kimia. Lihat kedua daun itu. Daun pertama berwarna hijau dan merah. Sedangkan daun kedua berwarna coklat dan kering. Bisakah kita membuat daun yang itu menjadi segar kembali? Tentu saja tidak ya. Hal ini karena daun itu telah mengalami perubahan kimia sehingga tidak bisa kembali menjadi segar. Sebenarnya di sekeliling kita selalu terjadi perubahan kimia dan perubahan fisika. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini kita akan belajar apa sih perubahan fisika dan kimia, lalu apa saja perbedaannya, dan identifikasi di sekitar kita. Mari kita simak video berikut ini. Air membeku menjadi es. Walaupun demikian, es dan air tetap terbentuk dari molekul yang sama, yaitu molekul air. Ini artinya, peristiwa membeku hanya mengubah fisik atau bentuk dari air, dari cair menjadi padat. Tetapi molekul di dalamnya tetap sama, yaitu molekul air. Sehingga dapat disimpulkan perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk saja dan tidak membentuk suatu aktivitas baru. Hal ini dibuktikan dengan es yang bisa dengan mudah kembali menjadi air melalui pemanasan. Contoh-contoh dalam kehidupan es yang meleleh, memotong kayu, memecahkan kawat, memecahkan kaca, dan mematangkan pensil. Sekarang melihat potongan kayu ini. Walaupun dipotong dari pohon, kayu dan pohon memiliki molekul yang sama, yaitu molekul kayu.
Bagaimana jika kayu bakar? Pembakaran menyebabkan kayu berubah menjadi api. Abu adalah sesuatu atau zat baru yang memiliki molekul yang berbeda dengan kayu. Dan abu tidak bisa kembali menjadi bentuk semula, yaitu kayu. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan sesuatu atau zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah api yang berkarat, memasak nasi, pengentalan susu, dan pematangan buah. Sekarang kalian sudah tahu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia serta perbedaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oke, sudah. Gimana? Sudah mulai ada gambaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia? Sudah ya? Oke. Di sini Bu Guru jelaskan lebih lanjut mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Bentar ya. Masih loading. Oke, setelah kita simak video tadi, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Membedakan, gimana sih cara kita membedakan perubahan fisika dan kimia? Kemudian kita kaitkan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama, kita cari tahu apa sih perubahan fisika. Ternyata perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat jenis baru. Contoh, di video tadi ada yang namanya contoh orang motong kayu ya. Orang motong kayu, awalnya kayunya besar dipotong menjadi kecil, tetapi dia tetap molekulnya tetap kayu, artinya tidak menghasilkan jenis baru, zat jenis baru, artinya tetap, cuman ukurannya saja yang berbeda. Itu namanya perubahan fisika. Kemudian kalau kalian membuat es batu, pernah membuat es batu? Pernah ya? Kalian ngambil air, kemudian di wadah di plastik, ditaruh di freezer 1 hari 2 hari membeku. Kira-kira di dalamnya itu tetap kandungan air apa berubah jadi bensin misal? Tetap air. Namanya itu perubahan fisika. Artinya tidak menghasilkan zat jenis baru. Paham sampai sini? Paham ya? Terus kita lanjutkan di slide itu ada contoh yang pertama larutan garam. Pada larutan garam itu meskipun kalian larutkan ke dalam air, kandungannya kan tetap garam. Kalian rasakan kan tetap asin. Ya, itu namanya perubahan fisika, tidak menghasilkan zat baru. Kemudian larutan gula juga sama. Kemudian potongan kertas sama halnya dengan fenomena orang yang motong kayu tadi ya. Kemudian kain menjadi baju. Tetap kandungannya kain dari bola, baju juga dari bola. Artinya termasuk perubahan
fisika. Kemudian ciri-ciri perubahan fisika yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Kemudian yang kedua, perubahannya bisa bersifat sementara. Contoh ya, kalau semisalkan Bu Guru itu ingin motong meja yang kalian gunakan, tak potong, jadi meja yang lebih kecil. Bisa nggak Bu Guru nanti tak tembel lagi biar mejanya panjang? Bisa nggak? Bisa, berarti perubahannya bersifat sementara. Bisa dikembalikan ke bentuk contoh lagi, tadi kalian bikin es batu, awalnya air jadi es, kemudian kalian biarkan lagi jadi air. Kemudian yang ketiga, sifat fisiknya bisa berubah kayak bentuknya, volumenya, wujud bendanya. Wujud benda itu contohnya yang kayak kain terus berubah jadi baju. Paham, Rek? Paham ya? Kemudian kita lanjut ke perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang kebalikan dari fisika. Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau kimia menghasilkan jenis zat baru. Contoh, makanan busuk. Kok bisa busuk? Ada apa? Kira-kira segar sama sudah busuk. Kalau sudah busuk itu artinya sudah ada mikroorganisme. Bau enggak? Nah, menghasilkan zat baru. Bau itu adanya gas. Adanya gas. Jadi kayak perubahan bau, adanya bau, kemudian perubahan warna, adanya kenaikan suhu, kemudian adanya endapan, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Contoh lagi, kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar atau sampah yang kita bakar awalnya berupa kertas. Ya, Reno? Nanti kalau kita bakar, kertas yang kita bakar berubah jadi apa? Abu. Abu itu menghasilkan zat jenis baru apa tidak? Menghasilkan baru kan ya? Makanya kertas yang dibakar, makanan busuk, itu contoh dari perubahan Kemudian besi yang berkarat. Kalian pernah lihat besi yang sudah karatan? Itu adalah contoh dari perubahan soalnya menghasilkan zat baru, warnanya berbeda. Pokoknya warnanya berbeda, kemudian adanya bau, kemudian adanya endapan, kemudian adanya gas, itu adalah perubahan contoh tape. Tape itu kan singkong, terus dihasil apa, Rek? Ragi. Kemudian dikerukuk, nggak ada oksigen, jadi fermen menghasilkan ada kandungan alkoholnya, jadilah tape. Makanya tape itu kan ada gas. Kalian kalau nyoba tape kan ada rasa kecut, terus kalau lama kelamaan itu perut panas. Ya, makanya tape singkong itu adalah contoh dari perubahan kimia. Paham sampai sini anak-anak? Nah, ciri-cirinya tadi menghasilkan zat baru. Perubahannya bersifat permanen. Contoh, nasi yang sudah basi apakah bisa jadi nasi yang baru? Tidak. Kemudian buah yang busuk nggak bisa kembali lagi ke buah segar. Habis itu kertas yang sudah jadi abu ya Dimas ya, bisa nggak berubah menjadi kertas lagi yang sempurna? Tidak, maka termasuk perubahan kimia. Nah, faktor-faktornya, faktor penyebab perubahan kimia bisa karena pembusukan, karena peragian atau fermentasi yang kayak tape tadi ya. Kemudian
Nih sila. Yang keempat, faktornya bisa karena adanya perkaratan atau korosi. Kemudian karena proses biologis. Proses biologis ini contohnya pada proses fotosintesis. Sebentar, Bu Guru ingin tanya ke kalian, proses fotosintesis itu membutuhkan apa? Sama air itu hasilnya. Oksigen itu yang dikeluarkan fotosintesis. Udara itu dibutuhkan apa yang dihasilkan fotosintesis? Udara itu yang dibutuhkan apa yang dihasilkan fotosintesis? Salah, anak-anak. Jadi fotosintesis itu butuh sinar matahari sama karbon dioksida. Kita mengeluarkan apa kalau setelah bernafas? Karbon dioksida yang kita keluarkan dibutuhkan tumbuhan. Tumbuhan kalau sudah fotosintesis mengeluarkan oksigen, dihirup sama si manusia. Terjadi perubahan jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan fisika itu adalah tidak menghasilkan zat baru. Kemudian kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Paham ya? Oke, biar nggak ngantuk ketika Bu Guru bilang fisika, kalian tepuk 1 kali, kimia 2 kali. Bisa? Fisika, kimia, fisika. Fokus ya. Biar nggak ngantuk, ayo cek konsentrasi. Ketika Bu Guru bilang fisika tepuk berapa kali? Kalau kimia? Contoh, kita simulasi dulu kimia. Fisika. Kimia. Fisika kimia. Harusnya berapa? 3. Kimia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan membagikan lembar kerja buat tiap kelompok yang sudah Bu Guru bagi. Ini kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan Bu Guru bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ini hasilnya. Oke anak-anak, silakan langsung dibuka. Mbak Silvi yang semangat duduknya. Dibuka aktivitas siswa yang ada kotak-kotak. Tentang prosedur percobaan. Nah, sudah semua? Iya. Nah, ini. Oke, bahan-bahan yang sudah kalian bawa minta tolong dikeluarkan. Seperti gula, kemudian tepung. Gula, tepung, terus apa lagi tadi? Lilin ya. Sendok, korek api. Sudah dikeluarkan semua. Gunting sama kertas. Kertasnya tadi yang sudah Bu Guru bagikan ada? Ada? Sudah. Sebentar.
Kalian cek pada percobaan pertama. Pada percobaan pertama itu kalian disuruh menyiapkan apa? Gula apa? Gula pasirnya diapakan anak-anak? Ditaruh di atas sendok, kemudian dibakar. Ayo lilinnya dinyalakan dulu pakai korek yang sudah dibawa oleh kalian tadi. Dinyalakan pakai korek lilinnya. Kebalik dong. Ini buat wadah larutan gula. Enggak, kalau Bu Guru tak lelehkan dulu. Anak-anak, kegiatan pertama itu kan membakar gula. Nanti kalian amati perubahan apa yang terjadi, nanti dicatat di lembar hasil praktikum ya. Ya betul, lembar pengamatan. Oke, kalau sudah silakan buka gula yang diplastiki, kemudian kalian taruh di sendok. Terserah. Sendoknya sudah, Mbak. Kalian amati perubahannya. Kalian amati. Kalau terjadi perubahan warna dicatat di tabel pengamatan. Ini dicatat di sini. Kegiatan ke-1, keadaan awal gimana tadi? Gulanya berwarna putih. Kemudian perubahan wujud berubah apa tidak? Berubah, ditulis berubah. Menghasilkan zat baru apa tidak? Kalau pembakaran gula, iya, tulis iya. Gejalanya apa? Ada perubahan warna kah? Atau gas kah? Atau endapan kah? Kalau ditulis perubahan warna, sini perubahan warna. Terus kalian simpulkan kimia atau fisika. Kalian amati ya anak-anak, dan nanti ada nanti ada satu anak yang bagian mencatat. Nanti kalian tulis keadaan awalnya gimana, terus akhirnya gimana, berubah apa tidak, kemudian menghasilkan zat baru apa tidak, ada perubahan warna enggak, atau gas kah, atau endapan, dicatat di sini. Terus kesimpulannya fisika atau kimia dicatat di sini ya. Anak-anak, ada satu anak yang bagian mencatat ya. Ini kenapa kok bengkok? Dilihat keadaan awal seperti apa, ini siapa yang mencatat? Fani ya. Keadaan awalnya seperti apa? Terjadi perubahan wujud apa tidak? Menghasilkan zat baru apa tidak kalau pembakaran gula? Kalau iya tulis iya, kalau tidak tulis tidak. Nanti gejala perubahan yang terjadi apa? Perubahan warna kah, endapan kah, atau gas? Tulis di sini ya. Kemudian kesimpulannya termasuk fisika atau kimia ya. Dan berlanjut untuk percobaan selanjutnya. Gula pasir. Keadaan awal gula pasir berwarna putih contohnya. Gula pasir berwarna putih. Dipotong kertas buat apa namanya? Menjahit.
buat ini Perubahan itu maksudnya pencahayaan penggantinya tisu. berubah. Kira-kira perubahan berubah nggak wujudnya? Ya, kalau berubah diketik, ya dicatat berubah. Terjadi perubahan, ya dicatat ya. Belum anu. Keadaan awalnya gimana kalau gula pasir? Boleh dicatat. Jadi apa? Karamel ya? Udah tidak ya, kan Kalau pembakaran gula menghasilkan zat baru apa tidak? menghasilkan. Terjadi perubahan warna apa tidak? Kalau berubah warna berarti termasuk perubahan. Nah, betul. Dicoret nggak apa-apa. Dicoret nggak apa-apa, coret aja. Dari awal ke akhir berubah nggak? Berarti tulis berubah. Nanti kalau sudah gunting sebagian ini buat penggantinya tisu ya Mbak. Dibersihkan pakai ini. Kimia ya di Oke, kalau sudah semua. Ditaruh sini Mbak. Ini digunting separuh buat penggantinya tisu. Ada endapan apa enggak? Warna? Berarti warna. Berarti terjadi perubahan. Oke anak-anak, kalau sudah kelompok yang sudah bisa lanjut ke percobaan kedua. Dilihat Mbak, ini kan sisanya bisa dihilangkan pakai kertas ini, penggantinya tisu. Digunting terus dilapkan ke sendok untuk menghilangkan. Jangan Mbak, lanjut ke percobaan kedua. Kalau sudah gulanya diapakan? Sebentar, nunggu kelompok lain. Sudah? Oke anak-anak, kalau sudah kita kelompok 1 sudah, kalau sudah lanjut ke percobaan kedua. Dibuka prosedurnya. Dibuka percobaan kedua. Percobaan kedua kalian itu disuruh apa? Ayo dibaca semua kelompok. Dibuka tabel yang prosedur percobaan. Merancang percobaan.
Kegiatan kedua, kalian itu disuruh menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, disuruh menuangkan apa anak-anak? Gula pasir ke dalam air yang berisi air. Menuangkan gula pasir ke dalam gelas yang berisi air. Airnya sebentar, Bu Guru tuangkan ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, dibaca prosedurnya. Kemudian setelah gula kalian tuangkan ke dalam gelas yang berisi air, langkah selanjutnya disuruh apa anak-anak? Diaduk. Yang ini nggak apa-apa, terserah mana aja. Boleh. Dilihat, diamati. Jangan lupa dicatat pada tabel hasil pengamatan. Kira-kira termasuk perubahan apakah? Fisika atau kimia? Dilihat menghasilkan zat baru apa tidak? Air dan gula. Berarti gula, wujud padat. Gimana wujud padat? Wujud padat. Iya. Terus Terjadi perubahan enggak? Perubahan wujud. Kalau sudah dicatat. Sudah, jangan lupa dicatat pada tabel pengamatan. Ayo diskusi sama kelompoknya, gimana kira-kira? Tadi yang Bu Guru contohkan larutan gula sama garam itu perubahan fisika apa kimia? Ayo, terjadi bau apa enggak? Perubahan warna? Kan enggak ada perubahan warna toh? Agak kekuningnya. Kalau sudah, jangan dibakar semua guntingnya, Le. Larut toh. Oke, kalau sudah lanjut ke percobaan ketiga. Apa percobaan ketiga? Dilihat, disuruh apa di situ? Yang pertama apa? Siapkan alat dan bahannya. Tepung kanji, ya, tepung dimasukkan ke dalam
Ke dalam gelas. Dilarutkan dulu. Iya. Nanti yang sudah dilarutkan maju ke depan ngambil larutan iodin atau betadin. Terserah secukupnya kelompok kalian. Mana koreknya? Apa? Ini apa? Nanti kalau kalian sudah melarutkan tepung yang sudah kalian masukkan ke dalam gelas, satu anak tiap kelompok gantian ya mengambil larutan iodin yang di meja depan. Iya, silahkan. Ditetesi sebanyak 5 ya. Diamati kira-kira terjadi perubahan warna apa tidak. Terus kalau sudah dilarutkan, ini ada satu larutan betadin. Kira-kira terjadi perubahan warna ya? Warna apa tidak? Ya, berarti kan terjadi perubahan warna ya? Apa? Terserah wes bahasanya kalian apa yang sekiranya bisa dipahami. Kalau terjadi perubahan warna dicatat jadi warna apa? Yang awalnya apa jadi apa? Kira-kira diskusikan sama kelompok. Kalau terjadi perubahan warna, sudah, kalau sudah kita lanjut. Ini kok nggak diisi? Diisi, Mbak.
sudah semua, dilanjutkan ke percobaan keempat. Di situ instruksinya apa, anak-anak? Dibaca prosedur yang keempat. Guntinglah kertas menjadi, kemudian kertas yang sisanya tetap dibakar. Ya. Oke, anak-anak yang dimasukkan ke tabel pengamatan. Dimasukkan ke tabel pengamatan, Mbak. Oke, kalau menggunting kertas itu termasuk perubahan apa? Oke, fisika. Kalau semisal kertas yang dibakar, dicatat pilih salah satu kegiatan keempat, dibakar atau yang digunting. Sudah. Selesaikan untuk percobaan yang keempat. Oke, sudah. Oke, anak-anak, kalau sudah, bisa kalian buka lembaran. Sudah, kalau gitu kalian buka di tabel selanjutnya, di lembar hasil praktikum. Kalau sudah mengisi lembar hasil pengamatan, silakan dibuka ke lembar praktikum. Nanti diisi, didiskusikan ya. Ini diisi ini ya. Bu guru kasih waktu
waktu 5 menit buat mengisi, berarti di 9.35. Dilihat waktunya 5 menit ya. Bisa didiskusikan dengan satu kelompoknya. Kalau sudah, tabel yang nomor 2. Dibantu temannya. Waktunya 5 menit buat mengisi ya. Berakhir di 9.35. Iya, yang diminta yang kedua apa? Fisika atau kimia? Fisika. Dibaca anak-anakku ini. Perubahan kimia, yang perubahan kimia berarti gimana tadi? Kalau salah nggak apa-apa, tinggal dibalik. Ini berarti dicoret. Ini diganti kimia, ini diganti fisika. Kalau salah mengisi. Yang kedua ini kan yang diminta kimia. Yang pertama adalah fisika. Perubahan apa yang termasuk fisika tadi? Dicocokkan pada tabel yang kalian isi tadi. Empat menit lagi.
Ini tinggal dicoret berarti Mbak. Kalau kebalik toh, kebalik. Tinggal dicoret ini. Gula yang dibakar termasuk fisika apa kimia? Kimia. Berarti ini Samian tulis kimia. Ini fisika. Tiga menit lagi. Habis itu hasilnya kita presentasikan. Tinggal dicocokkan ke tabelnya tadi tuh loh Mbak, yang termasuk perubahan fisika apa? Ayo, waktunya kurang 2 menit lagi. Tidak terlalu panjang juga tidak apa-apa. Ayo anak-anak. Kalau sudah tinggal mengisi yang kesimpulan. Ayo 2 menit lagi. Satu menit lagi. Nanti Bu Guru tunjuk ya, kelompoknya random. Semua kelompok maju ke depan ya. Sudah anak-anak? Oke, sudah Bu Guru hitung 10 dari hitungan mundur ya. Dari 10 harus pulpennya ditaruh. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sudah selesai ya. Semua ditaruh pulpennya. Oke, langkah selanjutnya kalian tadi sudah melakukan berapa percobaan? 4. Tadi sudah ditulis pada tabel pengamatan. Setelah ini perwakilan dari 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah didapatkan. Sekarang bulan 9 ya. 9 dikurangi 7 berapa? 2. Berarti kelompok 2. Maju semua, Mbak. Presentasikan, tinggal salam, perkenalkan kelompoknya, tinggal dibaca hasil dari lembar hasil praktikum tadi. Lewat sini, Mbak. Naisila, lewat sini, Mbak. Tinggal salam, perkenalkan kalian dari kelompok berapa? Silau ya? Silau. Gini, pakai dekatnya Bu Guru. Oke, silakan salam dulu dan perkenalkan kelompoknya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berdasarkan hasil praktikum dari kelompok 2. Oke, silakan. Tadi hasilnya seperti apa, Mbak? Dari percobaan yang sudah dilakukan, kita mengatakan yang berikan penjelasan dari Anak-anak kelompok lain silakan disimak ya, perhatikan. Gula dibakar gula berubah warna dari putih ke coklat juga akan menjadi papua, lalu bisa menghasilkan arang atau karbon dan gas yang berbaukan. Terjadi perubahan kimia karena terbentuk zat baru yang berbeda dengan gula terbuka. Gula juga terbentuk kimia. Sudah. Untuk yang fisika seperti apa, Mbak? Gula dilarutkan dalam air. Gula dilarutkan bercampur dengan air membentuk larutan air atau Terus kemudian untuk kesimpulan percobaannya seperti apa? yang termasuk perubahan yaitu gula yang dilarutkan dan dalam air dan karena keduanya itu menghasilkan zat baru hanya Oke, kesimpulannya perubahan fisika itu gula yang dilarutkan dan dalam air dan menjadi kertas karena keduanya tidak menghasilkan zat baru. Oke, kalau kesimpulan pada perubahan kimia seperti apa?
Kalau yang perubahan kimia, gula yang dibakar, ada lagi? Oh iya, gula yang dibakar, kemudian dan tepung yang ditetesi betadin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih applause buat kelompok 2. Ditutup, Mbak. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kelompok 2 menunjuk kelompok berapa, Mbak? Kelompok 3. Oke, maju kelompok 3. Semua harus maju ya. Salam perkenalan diri. Sini, geser Mbak, geser. Oke, sini Dimas. Salam dulu. Perkenalkan kelompok berapa tadi? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin apa? Oke. Pada saat fotosintesis terjadi perubahan zat sederhana atom dioksida dan air menjadi zat baru, yaitu glukosa dan oksigen dengan bantu yang termasuk perubahan fisika, Mbak. Sebutnya saja yang termasuk perubahan fisika itu. Yang termasuk perubahan fisika tadi percobaan apa? gula dan air. Gula dilarutkan. Kemudian gula yang larutkan termasuk perubahan fisika. Ada lagi selain gula yang dilarutkan? Tadi kan total ada 4. Tepung yang ditetesi larutan iodin itu termasuk kimia atau fisika? Kimia. Berarti fisika tadi gula yang dilarutkan. Kemudian ditetesi kimia. Ditetesi tadi yang berubah menjadi ungu itu perubahan kimia. Kemudian tadi apa lagi? Melarutkan gula. Habis itu apa lagi? Menggunting termasuk perubahan apa itu? Menggunting kertas termasuk perubahan apa, anak-anak? Fisika. Jadi dalam percobaan yang termasuk perubahan fisika itu apa? Kertas digunting dan kok dibakar. Yang fisika tidak menghasilkan zat jenis baru, berarti kertasnya digunting dan gula yang dilarutkan. Kalau perubahan kimia berarti Air gula dan kertas yang dibakar. Oke, terus apa lagi? Betadin. Tadi percobaan yang pertama kita ngapain? Membakar gula termasuk perubahan apa?
Kimia. Jadi perubahan kimia tadi apa? Membakar gula. Habis itu membakar dan ke dalam larutan tepung tadi ya. Jadi kesimpulannya kalau perubahan fisika itu apa Mbak? Menghasilkan zat baru atau tidak? Fisika tidak. Kalau kimia? Oke, sudah. Kalau sudah silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke anak-anak. Gimana? Mulai memahami perubahan fisika dan kimia? Paham? Apakah ada kesulitan setelah kita belajar dari awal sampai akhir? Tidak. Oke. Jadi kita kesimpulkan bersama-sama bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Pada percobaan kalian itu contohnya apa? Yang perubahan fisika? Menggunting kertas, melarutkan gula. Ada lagi atau sudah? Sudah. Kalau yang kimia, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya di percobaan kalian apa yang pertama? Membakar kertas, gula, membakar gula di atas lilin tadi. Kemudian yang terakhir, nah oke, paham? Tidak ada kesulitan? Oke, tepuk tangan buat satu kelas 7 telah berhasil melaksanakan eksperimen hari ini ya. Oke anak-anak, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian memahami fenomena perubahan kimia dan fisika pada contoh kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ditutup pembelajarannya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihati walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.